apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 5 pemuda di kota Makassar yang gelar pesta miras dan aniaya warga yang melintas. 3 pemuda di kota Makassar diringkus polisi usai mencuri uang pabrik roti hingga puluhan juta rupiah. Satlantas Polrestabes Makassar kejar pengendara sepeda motor yang diduga sengaja berkendara dengan kaki bersila demi konten media sosial. Kita ke informasi pertama, polisi meringkus 5 pemuda di kota Makassar yang tengah menggelar pesta miras di dalam gang. Pasalnya kelompok ini juga menghadang seorang warga untuk melintas dan menganiayanya tanpa sebab. Satu persatu pemuda yang baru saja usai pesta miras ini diperiksa polisi. Kelimanya diduga melakukan penghadangan hingga berujung penganiayaan terhadap seorang warga yang tengah melintas di gang yang berada di Jalan Macini, Raya Kota Makassar. Hal tersebut terjadi pada Kamis dini hari. Kelima pemuda itu langsung kemudian digelandang oleh tim penikam Polrestabes Makassar ke Mapolsek Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Korban juga ikut diperiksa oleh polisi, namun sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk dilakukan visum. Korban mengalami luka serius di bagian wajah karena dihantam menggunakan batu. Begini busur. Dia dulu gedungnya. Langsung tambah. Langsung aja saya dimulai. Siapa yang ngancam ke busur? Agung, ku tahu itu semua orang, Pak. Agung namanya itu. Tapi pelakunya kok baku kenal semua aja. Baku kenal ini, Pak. Baku teman-teman nih, kapan nih? Siapa yang ikut? Ini yang hantam ke temanku juga ini. Siapa namanya? Polisi kini mendalami kasus ini untuk mengungkap otak pengeroyokan tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Mencuri uang pabrik roti hingga puluhan juta rupiah, 3 pemuda di kota Makassar diringkus polisi. Dari penangkapan ketiga pelaku, polisi maksud kami menyita ponsel, motor serta sisa uang curian milik perusahaan. Tim Resmo Polsek Taman Larea meringkus 3 pemuda yang bekerja sama mencuri uang pabrik roti. Modus pencurian yaitu salah satu pelaku yang bekerja sebagai staf pemasaran pabrik roti berpura-pura melaporkan kehilangan uang 39 juta rupiah saat parkir mobil box di stasiun bahan bakar Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Usai penyelidikan di lokasi termasuk pemeriksaan CCTV, polisi justru mencurigai pelapor. Dari hasil interogasi, polisi akhirnya meringkus pelapor dan menangkap 2 rekannya. Tersangka ini karyawan perusahaan bekerja sama dengan orang luar untuk mengambil uang tersebut di SPBU. Sampai bisa tertangkap. Setelah kami bekerja sama dengan perusahaan, kami mencari pelaku. Pelaku berada di perusahaan, kami mengambil dan interogasi siapa-siapa yang terlibat. Yang terlibat ada 2 orang. Yang pertama kami ambil di daerah Tallo. Totalnya 3 orang, Bang ya? Ya, 3 orang. Dari penangkapan ketiga pelaku, polisi menyita ponsel, motor, serta sisa uang curian milik perusahaan. Akibat perbuatannya mereka terancam penjara lebih dari 5 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Polres Bantaeng menangkap 2 dari 3 tahanan yang kabur dari sel tahanan Polres Bantaeng. Sementara 1 tahanan lainnya hingga saat ini masih dalam proses pengejaran. Inilah detik-detik penangkapan salah satu tahanan narkoba yang bersembunyi di belakang bangunan kosong saat dikepung Satuan Reskrim Polres Bantaeng. Anas ditangkap di Paranglo, Kabupaten Jeneponto, usai polisi menangkap rekannya bernama Arman. Keduanya melarikan diri dari sel tahanan Polres Bantaeng, sedangkan Nur Salam, 1 tahanan sisanya masih diburu polisi. Jadi untuk mengantisipasi mudah-mudahan tidak terjadi lagi tahanan kabur dari sel Polres Bantaeng, jadi kita menerapkan yaitu pintu-pintu atau tali besi yang sudah agak kropos, kita perbaiki lagi dan kemarin sudah kita perbaiki
dilas kembali. Sebelumnya pada hari Minggu dini hari 15 Januari kemarin, 3 tahanan narkoba kabur dari sel Polres Bantaeng dengan menjebol teralis besi yang kondisinya rapuh. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Polisi kembali menangkap bekas guru honorer di Kota Parepare karena mencabuli 3 murid laki-laki. Pada tahun 2012, tersangka juga berurusan dengan polisi karena kasus serupa. Dengan tangan terbogor, bekas guru honorer SMK swasta di Parepare digelandang ke Polres Parepare. Tersangka mencabuli 3 pelajar laki-laki saat mengikuti masa bimbingan fisik dan mental pada Agustus 2022. Para korban melaporkan pencabulan ke polisi pada 13 Januari silam, usai tersangka dikeluarkan dari sekolah tempatnya mengajar. Para korban semula takut karena tersangka merupakan pembina instruktur lapangan dalam bimbingan fisik dan mental. Sebelumnya pada tahun 2012, tersangka juga berurusan dengan polisi setelah mencabuli muridnya saat mengajar di sekolah menengah pertama Kota Parepare. Akibat perbuatannya, tersangka kini kembali terancam maksimal 15 tahun kurungan. Pernah tanda kutip residivis dalam perkara perbuatan cabul juga pada tahun 2012 dan sudah vonis tahun 2013 dan ingkrah. Sempat buron 10 bulan, Meriam Mistaham Kamase diringkus di perumahan Jalan Pengayoman Kota Makassar. Buronan ini divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kasus penipuan berkedok penjualan berlian palsu. Meriam Mistam Kamase yang masuk daftar pencarian orang diringkus tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di perumahan Jalan Pengayoman Kota Makassar. Buronan ini divonis 1 tahun 4 bulan kurungan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kasus penipuan berkedok penjualan berlian palsu hingga merugikan korban lebih dari 500 juta rupiah. Upaya Meriam mengajukan kasasi ditolak Mahkamah Agung. Berkekuatan hukum tetap atau ingkrah sejak tanggal 22 Maret tahun 2022. Nah, sejak saat itu terdakwa ini sudah tidak bisa dihubungi, ya. Tidak diketahui keberadaannya. Jaksa yang akan melakukan eksekutor sudah berulang kali dalam hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 3 kali melakukan pemanggilan, mengecek keberadaan terdakwa sesuai dengan alamat yang kita ketahui itu tidak dapat dijangkau lagi. Sehingga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar menyampaikan surat untuk menetapkan terdakwa. Meriam Mistam Kamase kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.